Selamat pagi Kakak. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari Kak? Kabarnya baik. Sebelumnya terima kasih karena Kakak telah mengizinkan saya untuk mewawancarai Kakak pada hari ini dengan topik kompetensi dasar mengajar guru pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Kak. Perkenalkan saya Sofiana Ifamia. Saya mahasiswa program studi pendidikan fisika. Jadi, saya kan sudah perkenalkan diri nih, Kak. Jadi pada kesempatan berikutnya, saya persilakan Kakak untuk perkenalkan diri. Oke, Ya, perkenalkan memang saya Adelinda Jurnalia Mau, mahasiswa pendidikan fisika. Sudah. Terima kasih, Kak. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa penyebab dari virus corona ini sangat berdampak bagi tenaga pendidik. Banyak yang belum siap dalam menghadapinya, namun siap ataupun tidak siap, kita harus bisa menghadapinya. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa percakapan kita akan berfokus pada kompetensi dasar mengajar guru pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sebagai pertanyaan pertama saya, yaitu sebagai tenaga pendidik dan pengelola sekolah, apa tantangan terberat belajar di zaman yang semuanya serba online, Kak? Baik, kalau berbicara mengenai tantangan terberat di masa pandemi ini, kalau sebagai pendidik pasti kalau untuk belajar online kan harus menggunakan laptop atau handphone. Iya, Kak. Nah, dan ada beberapa tenaga pendidik yang belum bisa mahir dalam menggunakan laptop atau handphone. Jadi ada beberapa yang kadang tidak melakukan untuk proses pembelajarannya itu kadang hanya memberikan materi atau memberikan tugas, tidak melakukan pembelajaran melalui Google Zoom atau Google Meet. Iya. Seperti begitu untuk tantangan bagi para pendidik. Ya, terima kasih Kak. Ini kalau begitu pandemi COVID-19 ini kan menyebabkan dunia pendidikan itu gagap atau lambat menghadapinya, termaksud menghadapi masalah kompetensi guru. Dan sekarang dengan sistem online, mereka akan dituntut untuk lebih kreatif agar anak-anak tidak merasa bosan kalau mengajar, tidak merasa bosan. Kalau mengajar di sini bukan panggilan tertentu, ini menjadi beban dan akhirnya guru tidak termotivasi untuk kreatif dan menjadi minimalis. Dan yang menjadi pertanyaan saya di sini, Bu, kira-kira menurut Ibu apa solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut? Oke, baik. Jadi untuk poin yang pertanyaan yang kedua ini, jadi berbicara mengenai pembelajaran di kelas atau? Iya, Ibu. Di sini kan kompetensi dari seorang guru, Ibu, untuk menghadapi atau menangani masalah dari ini COVID-19 ini. Bagaimana cara mengatasinya? Iya, Ibu. Kalau menurut saya, untuk pembelajaran di saat pandemi ini, memang banyak yang kreatif dalam melakukan proses pembelajaran. Kadang hanya terpaku pada penjelasan saja. Kalau untuk materi fisika, materi IPA, itu sebaiknya mungkin ada aplikasi yang namanya simulasi PET. Jadi bisa ketika mengajar kita terapkan menggunakan aplikasi simulasi PET, karena di situ itu aplikasinya itu bisa mengajak peserta didik untuk belajar sekalian untuk bermain juga. Jadi peserta didik tidak merasa jenuh atau merasa bosan
ketika mengikuti pembelajaran daring atau online. Menurut saya begitu. Jadi guru harus jadi guru itu harus kreatif supaya pembelajaran itu bisa materi yang disampaikan bisa dimengerti oleh peserta didik dengan baik. Menurut saya begitu. Iya, terima kasih Ibu. Nah, begitu. Ya, baik. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ibu ya. Sekarang kan hubungan guru dengan murid sudah terjalin dengan baik ya Bu ya. Jadi gurunya pun banyak yang berkualitas, komunikasi guru dan orang tua juga baik. Akan tetapi bagaimana dengan sekolah-sekolah negeri? Itu hari kan Ibu PPL-nya di sekolah negeri toh Bu? Ya. Terus yang jumlahnya mayoritas. Terus belajar online ini justru menyebabkan kualitas peserta didik cenderung tidak maksimal. Gurunya harus memberikan tugas, kemudian anak-anak mengerjakannya di rumah. Apalagi soalnya bisa di copy paste dari Google dan jawabannya kan sudah ada di Google semua. Kemudian interaksi siswa dan guru juga kan sangat terbatas, toh Ibu. Bukannya itu sangat memperhatikan, bukannya itu sangat memperhatinkan. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Ibu? Oke, jadi untuk berdasarkan pengalaman PPL saya selama 3 bulan di SMP Negeri 20 itu, bulan pertamanya itu masih dilakukan pembelajaran luring di luar jaringan. Jadi guru itu hanya memberikan materi dan memberikan tugas. Itu untuk 1 minggu kerjanya. Jadi minggu berikutnya peserta didik datang kumpul kembali tugas. Kalian ambil materi dan tugas yang baru lagi. Nah, di situ saya lihat memang banyak guru-guru yang memberikan soal yang sama di buku paketnya itu. Jadi untuk soalnya peserta didik itu bisa dengan mudah kalau untuk mencari jawabannya di internet. Karena kan biasa kan setiap buku itu kan pertanyaan-pertanyaannya itu kebanyakan ada jawaban di Google. Nah, kalau menurut saya alangkah baiknya guru harus kalau untuk soal-soal IPA, kalau untuk fisika lebih baik angka-angkanya kalau membuat soal itu angka-angkanya itu bisa dirubah. Jadi meskipun peserta didik mencari jawabannya lewat internet, paling tidak hanya mengikuti langkah-langkahnya saja. Tetapi kan angka-angkanya kan sudah kita ubah. Jadi meskipun melihat jawaban lewat internet atau Google, tetapi dia bisa sekalian belajar. Begitu menurut saya. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan berikutnya, apakah terdapat dampak positif dan negatif dari kegiatan belajar mengajar pada saat pandemi COVID-19 ini, Ibu? Oke, kalau berbicara mengenai dampak positif dan negatif selama pembelajaran online, pembelajaran daring, kalau untuk dampak negatifnya itu ada beberapa peserta didik, banyak peserta didik. Untuk tiap kelas itu kadang mereka tidak saling kenal. Jadi kalau seandainya gurunya kasih tugas, mereka kesulitan misalkan meminta bantuan di teman karena kan tidak kenal, kurangnya bersosialisasi dengan teman karena hanya pembelajarannya itu lewat online. Terus kalau itu dampak negatifnya, kalau dampak positifnya itu peserta didik kalau kan untuk yang jauh itu bisa mengurangi biaya transportasi. Jadi kan tidak harus mengeluarkan biaya transportasi ke sekolah. Terus bisa banyak waktu dengan keluarga. Untuk kalau mau kerja tugas kan bisa tanya ke
orang tua, ke kakak, ke adik. Jadi peserta didik lebih bebas. Itu menurut saya itu dampak positifnya. Untuk dampak negatifnya ditambah lagi, Iya, iya. peserta didik banyak yang kesulitan, bukan kesulitan, kendalanya di pulsa data. Oh, iya. Jadi jadi kalau pembelajaran online banyak yang mengeluh, "Ibu ini pulsa data tidak ada." Jadi sulit sekali kalau pembelajaran itu kadang ada yang tidak bisa mengikutinya. Begitu. Iya, iya. Jadi ini pertanyaan terakhir dari saya, Ibu ya. Eh, apa prediksi dari Ibu terkait dengan arah pendidikan kita sekarang? Mau dikemanakan setelah COVID-19 ini? Terhitung kan memori manusia itu kan sangat singkat, Ibu. Jadi seberapa optimisnya Ibu bahwa kita bisa belajar banyak dari pandemi COVID-19 ini, Ibu? Kalau prediksi saya, ini prediksi setelah kalau seandainya Iya, pandemi COVID-nya hilang. iya Ibu ya. Kalau menurut prediksi saya, kalau seandainya peran guru dan peran orang tuanya itu, orang tua di rumah itu lebih banyak, artinya lebih banyak memotivasi anaknya dalam belajar, dalam mengikuti kegiatan di sekolah itu lebih banyak, bisa pendidikan kita, pendidikan di Indonesia itu bisa lebih baik lagi sebelum di saat pandemi. Jadi lebih ditekankan arahan dari orang tua juga, dari lingkungan sekitar, dan dari guru. Dan yang paling penting itu adalah dari diri kita sendiri. Iya, Jadi Ibu. kalau mau jadi orang yang berkarakter, orang yang cerdas, itu harus belajar dari diri sendiri, belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi peserta didik yang lebih baik. Gitu, Adik. Iya. Jadi terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Jadi ini sangat termotivasi banget untuk saya. Terima kasih ya Ibu ya untuk waktunya. Sama-sama.